Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini episode keberapa ya? 6. Episode ke-6 acara ngopi, ngobrol pintar seputar agama sambil ngopi-ngopi ya. Yaitu daripada kita gosip, ghibah, lebih baik kita ngobrol-ngobrol seputar agama, insya Allah ada manfaatnya dan bernilai ibadah. Kali ini alhamdulillah istimewa tempatnya di rumah makan Ibu Haji Kokom ya. Yaitu di Danau Cipondo atau situ Cipondo ya. Pondo sebelahan dengan Puskesmas Cipondo atau kantor kelurahan Camat Cipondo ya. Rumah makan ini sudah cukup dikenal, masyhur di kalangan masyarakat ya. Dan alhamdulillah kali ini kita akan bersilaturahim ngobrol agama di rumah makan Ibu Haji Kokom ini. Ya, mudah-mudahan tambah berkah insyaallah ya. Dan rumah makan ini sangat terkenal apa biasanya? Sayur asam, goreng ayam, apa lagi? Ikan bakar, ya lalap, sambal yang sudah sangat terkenal ya. Bukan hanya di Cipondo, Tangerang, tapi di Jabodetabek ya. Pakai sampah kalangan ulama, artis, banyak yang makan di sini alhamdulillah berkah ya. Dan terkenal Ibu Haji Kokom ini beserta keluarga orang yang sangat dermawan dan beliau sering bersedekah ya kepada masyarakat, bahkan hampir seluruh pesantren yang ada di lingkungan sini juga dibantu oleh beliau. Ya mudah-mudahan tambah berkah ya usahanya ini, karena kehadiran rumah makan ini banyak dinikmati oleh orang-orang yang tidak mampu ya. Dan bahkan karyawannya tinggal di mes ya. Iya. Tinggal di mes ada 40 orang ya. Ada 50 orang. 50 orang tinggal di mes semua, luar biasa ya. Dan ibadahnya juga terkontrol, bahkan yang sudah mengabdi 5 tahun diumrohkan ya. Iya. Bahkan ada yang dihajikan ya. Ada. Subhanallah ya. Subhanallah, berkah insyaallah. Oke. Kita kan udah sampai di halaman rumah makan Ibu Haji Kokom situ Cipondo. Kita akan masuk ke dalam, akan mulai acara ngobrol seputar agama sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, bapak-bapak jamaah An-Nahdiyah di studio, jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pinter seputar agama bersama Pak Kiai. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang juga pengasuh dalam acara ini, Gus Hai, atau beliau adalah pengasuh pondok pesantren dan sekaligus juga pendiri pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Dan kali ini kita berlokasi di rumah makan Bu Haji Kokom. Insya Allah kita akan ngobrol secara agama, secara mendetil, sambil ngopi, sambil santai, insya Allah. Namun saya memohon maaf, di episode kelima kemarin terjadi sedikit kendala teknis sehingga video yang kami sajikan tidak begitu maksimal untuk audionya tidak begitu maksimal untuk disaksikan. Insya Allah perbaikan-perbaikan kami sudah lakukan, insya Allah kedepannya akan semakin bagus.
Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, baik langsung saja kita mulai acara kita pada kesempatan kali ini. Kita masih akan membahas seputar agama yang akan dipandu oleh guru kita, Gus Hai. Silakan Gus untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, wabil khusus jamaah ngopi ngobrol pintar seputar agama yang ada di majelis ini atau di studio ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita bisa bermajuah kembali, ya, episode yang ke-6, ya, kita sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol tentang masalah agama, ya, santai sajalah, ya, tidak harus terlalu serius, tidak juga terlalu menetil, nanti pusing lah, ya, ya, kita santai-santai saja, sambil ngopi kita bicara hal-hal yang bermanfaat, ya, Mbak Nurjaya, ya, hal-hal yang bermanfaat sebagai bekal kita sehari-hari di dalamnya kita bisa beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah bisa lebih baik daripada sebelumnya. Tadi saya membacakan sebuah ayat suci Al-Qur'an, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Apabila kamu telah selesai dalam satu urusan, maka urusan itu sebaiknya jangan kosong, diisi lagi dengan hal-hal yang lain. Ini nanti ada kaitannya dengan masalah doa, ya. Dengan masalah doa di sini dikatakan iza faragta minal ibadah fansab bil doa. Apabila kamu telah selesai beribadah, maka jangan diam, maka gantilah dengan amal ibadah yang lain, yaitu berdoa. Jadi kita habis sholat itu dianjurkan berdoa, itu kan, itu. Wa bima indallah watlub minhu, dan apa-apa yang ada di sisi Allah mintalah, gitu, ya, dengan cara berdoa, Ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, ya, anin Nabi SAW. Annahu, sungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda, iza qomal imam fi mihrabihi, apabila imam telah berdiri di mihrab. Apa mihrab tuh? Pengimaman. Iya, bukan mimbar. Kalau mimbar itu tempat khutbah, ya, khutbah. Mihrab, kalau mihrab itu tempat, ya, orang kita menyebut pengimaman, ya, tempat imam itu. Nah, imam itu kalau sudah berdiri, ya, fi mihrabihi, di mihrabnya, watawataratis sufuf, dan kemudian supupnya sudah rapi, kan biasanya imam kan kalau sudah berdiri dia menghadap ke jamaah, ya kan, ya, sawu sufufakum bainata suwata sufuf min tamami shalah, luruskan, rapatkan shaf kalian, karena itu terbagi sebagian daripada kesempurnaannya ibadah sholat. Jadi kalau nggak sempurna shafnya nggak lurus, ya, kalau sekarang bukan rapatkan, luruskan karena pandemi, ya, itu maka tidak sempurna sholatnya. Jadi shaf itu perlu diluruskan kalau kita sedang sholat, dirapatkan, ya, itu. Karena itu termasuk bagian kesempurnaan daripada ibadah sholat, nah, gitu, ya. Kemudian nazalatir rahmah, setelah itu turunlah rahmat Allah. Nah, inilah kelebihannya sholat berjamaah. Turunlah rahmat Allah. Fa awwalu zalika nasibul imam. Yang pertama kali dapat rahmat itu adalah imam di depan, ya, pemimpin, ya kan, ya. Kalau nggak ada imam kan nggak jadi sholat berjamaah, ya. Imam lah yang pertama kali dapat bagian rahmat itu, ya. Suma man an yaminihi,
Kemudian yang kedua yang dapat rahmat orang yang ada di sebelah kanan imam. Nah, makanya berusahalah jangan ambil kiri. Kalau dapat kanan ngapa ngambil kiri? Usahakanlah supaya di sebelah kanan imam. Jadi kalau kita adanya shop, usahakan tengah, kanan, baru kiri. Kanan baru. Ini kadang-kadang lo kirinya penuh, kanannya ompong. Nggak ada jamaknya. Itu namanya kagak ngaji itu ya. Iya. Ya termasuk di masjid-masjid kiri kan masih banyak yang begitu. Ya, jadi tempat saya udah di sini. Ya, kalau istiqomah jangan di kiri dong, kenapa nggak di kanan ya? Karena dapat rahmatnya duluan gitu ya. Sumaman an yasarihi, kemudian baru orang yang ada di posisi kiri imam. Benar ya? Nah, jadi posisi kiri itu belakangan gitu. Tapi kalau di kanan udah penuh ya ambil kiri dong, kan begitu ya. Jangan semuanya di kanan, salah lagi aja. Suma tatafarraqu rahmah. Kemudian itu rahmat itu berpecah belah, menyebar. Rahmat itu menyebar ala jamaah kepada jamaah. Nah, jadi yang pertama kali imam, kemudian orang yang ada di sebelah posisi kanan imam, waktu itu baru menyebar semua sampai ke belakang. Nah, jadi yang belakang itu dapatnya belakangan. Makanya kalau bisa duluan, sop yang terdepan ya dapat rahmatnya dulu, sop yang kedua ya kedua dan seterusnya begitu. Iya, begitu. Makanya kata Nabi, seabdol-abdolnya yaitu dalam salat berjamaah itu adalah sop yang terdepan. Itu summa yunadi malakun, kemudian memanggillah itu malaikat ya, jadi ada malaikat rabiha fulan, beruntunglah si fulan ya kan, rabiha fulan wa khosira fulan, beruntunglah si fulan dan rugilah si fulan. Jadi ada yang untung, ada yang rugi. Nah, kemudian di sini jelaskan parabihu man yarfa'u yadai bidoa, yang beruntung orang yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Nah, jadi habis sholat dianjurkan angkat tangan untuk berdoa. Bukan angkat tangan ditangkap polisi, bukan. Iya. Jadi berdoa itu disunahkan angkat tangan. Jangan doa tangan di atas dengkul. Nah, itu namanya ghairu mulihin ya. Orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, jadi adab doa tuh ada. Boleh nggak berdoa tangan di bawah? Boleh. Nah, cuman dari segi adab tidak bagus. Bukan ya? Masa minta tangan di bawah? Ya orang tua juga dikeplak begitu mah nggak bakal dibagi. Iya, jadi ada adabnya. Jadi dalam sholat, dalam berdoa itu bukan hanya bicara hukum, tapi juga ada bicara adab, begitu lah ya. Gitu. Parabihu man yarfa'u yadahi bidua. Ilallah ta'ala itu yang orang yang beruntung adalah orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa. Jadi bersolat dia mengangkat tangan kemudian dia berdoa. Enggak lantar umat jalan wamin kalari semua ngebut. Hilang. Nah, itu kan ada yang begitu. Iza parogo min sholatihil maktubah. Apa dia setelah sholat maktub? Apabila setelah selesai sholat maktubah, dia angkat kedua tangannya, dia berdoa. Apa? Itu mantep begitu. Itu orang yang kata siapa tuh? Ini malaikat lu yang ngomong ya. Malaikat tuh nggak pernah berbohong loh. Ya, manusia masih ada bohong. Kalau malaikat selalu ya abudunallah wala yasuna ya, dia selalu beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat tidak pernah berbuat sujud. Dia sujud aja dia. Enggak pernah melanggar itu kecuali Allah perintah yang lain. Gitu. Ya pulan. Mana terus wal khosiru ada tulisan wal khosiru, adapun yang rugi. Nah, golongan yang rugi dari salat berjamaah itu huwallazi kharaja minal masjid, orang yang keluar dari masjid bila doa tanpa berdoa. Jadi Allahumma antas jalan wa min kalari semua hilang. Enggak berdoa lagi. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu imam berbalik, wah udah enggak ada tuh orang. Waduh, mau kemana atau enggak tahu itu. Sebenarnya ada batas-batasnya nanti itu ya. Kapan kita harus keluar. Itu. Terus Pak Iza kharaja bila duain, apabila dia keluar dari masjid salat berjamaah tanpa berdoa, qalatil malaikah, maka berkatalah malaikat, ya fulan istagnaita anillah, hai fulan, apa ente udah nggak butuh sama Allah? Masya Allah, kita kata gitu. Wah, kalau dengar mah balik lagi itu. Jangan dengar aja ucapan lagi. Iya, fulan emang itu udah nggak butuh lagi sama Allah, ente udah merasa sombong, udah merasa kaya gitu, ya kan ya? Iya, ente udah merasa kaya banget, nggak butuh sama Allah, langsung nyelonong aja bisa sholat. Iya. Itu malaka indallahi hajat, emang ente nggak punya hajat pada Allah? Apakah ente nggak punya kebutuhan pada Allah? Merasa sudah lengkap cukup begitu? Waduh, malu bener kita dikata begini malaikat ya.
Nah, padahal dalam hadis dikatakan doa muhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Salat itu sendiri juga secara lughatan kita dijelaskan dulu, yaitu adalah doa gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa doa itu adalah merupakan silahul mukmin, yaitu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi kalau kita pengen selamat, jangan lupa berdoa. Bahkan dari bangun tidur sampai bangun tidur kita jangan terlepas doa. Bahkan mau makan saja, mau ke WC, keluar rumah, naik kendaraan, semua kita diajarkan subhanallah, benteng kita itu ya, doa itu. Nah, ini doa yang terbaik adalah yaitu doa yang dilakukan setelah sholat 5 waktu. Jadi ini ada kaitannya dengan hadis yang tadi, ya kan ya? Ya tadi kan pertanyaan kan begitu, bagaimana hukumnya kalau habis sholat tidak berdoa gitu. Yang nggak berdoa nggak dosa, emang nggak dosa. Karena berdoa itu sunnah itu ya. Tapi ada hadis Rasulullah SAW an Abi Umamah radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah. Jadi Nabi ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayo doa asma. Doa apa yang paling didengar? Maksudnya yang paling diijabah, cepat diijabah ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala jawfil lailil akhir. Yang pertama itu di apa jawfil akhir itu? Di ujung akhir malam. Jam berapa itu kira-kira? Ya waktu tahajud itu, waktu sahur. Kira-kira jam 3, jam 4 ya. Jam 2 sampai jam 3, jam 4 itu namanya sulusul akhir ya. Sulail akhir itu sepertiga akhir malam. Nah, itu doa yang mustajab. Itu yang pertama. Waduburi sholawatil maktubah. Yang kedua itu adalah di ujung, dubur itu pantat, maksud ujung. Di ujung, di akhir sholat maktubah, sholat 5 waktu, sholat wajib. Nah, jadi setiap habis sholat wajib kita dianjurkan berdoa, karena itu salah satu tempat yang mustajab. Sepertiga akhir malam, waktu sahur, waktu tahajud itu. Yang kedua itu setelah sholat maktubah, setelah sholat 5 waktu ya. Itu tempat masuk waktu-waktu yang mustajab berdasarkan hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi nanti banyak seperti malam Jumat, itu juga mustajab. Hari Jumat antara azan dan iqomah itu juga waktu mustajab. Betul nggak ya? Iya, itu juga boleh. Itu seperti malam Lailatul Qadar, betul ya? Itu juga bagus malam. Tapi di sini ada 2 malam yang setiap hari kita temukan, yaitu adalah waktu tahajud sepertiga 3 malam dan setelah sholat 5. Jadi jangan rugi dong, benar kata malaikat. Rugilah orang yang habis sholat nggak berdoa, benar. Karena berdasarkan hadis ini bahwa salah satu waktu yang mustajab itu adalah berdoa yang posisinya setelah sholat 5 waktu. Kemudian bagaimana kalau doa berjamaah? Boleh nggak doa sendiri-sendirian? Boleh nggak Pak Nurjaya? Boleh aja. Nah, boleh sendirian. Tapi doa berjamaah, iya, masya Allah ya, jauh lebih afdal, lebih baik, betul nggak ya? Nah, mari kita lihat dari Habib bin Maslamah ya, bin Maslamah al-Fikhri. Ini saya lihat dalam satu keterangan beliau ini termasuk orang yang doanya diijabah. Pokoknya kalau dia berdoa dijabah gitu. Terkenal ini, terkenal dia. Dan dia ini beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nih, ya, ini kata Habib bin Maslamah. Ini beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. La yajtami'u qaumun muslimun. Tidaklah berkumpul seorang kaum muslimin, ya, orang-orang muslim, ya, Islam. Kemudian payadu'u ba'dahum, sebagian mereka berdoa, wa yu'aminu mengaminkan. Wa yu'aminu ba'dahum, sebagian lagi mengamin. Amin, amin. Jadi ada yang berdoa, ada yang mengaminkan begitu. Jadi kalau imam baca doa jangan diam aja menjai, mingkem aja. Apalagi ngerokok nggak boleh. Ya, iya. Jadi kalau imam lagi baca doa, kita mengamin. Apa itu makna amin? Nah, makna amin itu sebenarnya kalimat isim tapi maknanya fil amr, perintah. Jadi amin itu kalau diterjemahkan istajib doa'ana ya Allah. Terimalah doa. Mantap ya? Nah, jadi amin itu jangan main-main itu artinya. Apa artinya amin? Terimalah doa kami. Allah, ini amin main-main, engkong nyamling, Bang Amin, ya, mimin, ya, bisa main-main, jangan. Ya amin, amin itu punya makna, ya. Dan ini dianjurkan. Jadi
la yajtami'u qaumun muslimun fayad'un ba'dahum wa yu'minu ba'duhum illa istajaballah du'aahum. Tuh, illa kecuali istajaballah, Allah akan mengijabah. Dikabulkan. Du'aahum, doanya mereka. Tuh, rahu Tabrani, hadisnya riwayat Imam Tabrani. Bukan Tabrani Kampung Gunung, bukan Ustaz Tabrani ya. Oh. Iya. Jadi ada perintahnya tuh, ada perintahnya di sini ya. Jadi ada anjurannya, doa berjamaah tuh bagus. Ya kan? Yang satu yang tuaan yang rada bisa baca doa, yang lain amin. Mengaminkan saja, apalagi kita udah sholat berjamaah nggak pernah berdoa. Kenapa sih nggak pernah berdoa? Nggak bisa berdoa ya sholat jamaah, ngaminin doang, ngaminin. Itu sama dengan baca doa. Iya, sholat berjamaah ngangkat tangan males, ngucapkan amin tidak, ya tidak berdoa. Iya benar ya? Iya, kita cuma mengucapkan amin saja, angkat tangan sudah dianggap kita telah berdoa begitu. Walaupun kita nggak paham apa doanya, nggak apa-apa, yang penting imamnya paham. Benar nggak ya? Sebaiknya sih kita paham. Masa kita minta sesuatu nggak paham? Harusnya paham secara global gitu ya. Itu yang pertama. Dan di dalam keterangan yang lain, ini ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas ini dikatakan ad-da'i al-mu'ammin. Da'i wal mu'ammin, orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan. Nah, jadi dua ya. Ada yang berdoa, ad-da'i itu orang yang berdoa. Alladzi yad'u. Al-mu'amin, orang yang mengaminkan. Nah, jadi ada yang berdoa, ada yang mengamin. Fil ajri syarikani. Di dalam pahala syarikani, bersarikat. Jadi dua-dua dapat pahala. Dua pahala. Kan enak gitu. Kita udah nggak bisa pintar baca doa, tinggal ngaminin doang. Dapat pahala. Pahala berdoa. Ya, karena doa itu termasuk intisarinya ibadah. Ya kan? Mau ibadah kan? Iya. Dan orang yang berdoa, sering berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah senang. Berarti dia mengakui kelemahannya, dia mengakui kebesaran Allah kan. Dan orang yang tidak mau berdoa, itu Allah benci. Karena dia merasa sombong, sudah merasa tidak butuh lagi dengan Allah. Itu bedanya. Tapi kalau kita banyak minta sama manusia, gimana kira? Kita semakin banyak minta sama Allah, Allah senang sama kita. Tapi kita semakin banyak minta sama manusia, gimana kira? Sama makhluk. Bapak, suami saya belikan teri. Kalau di pepes enak kali, minta daun pisang ya. Ya udah ambil. Namanya tetangga, betul nggak ya? Iya. Yang tetangga kita harus baik-baik. Kata Nabi, kalau nyayur kok banyakin kuahnya. Bagi tetangga kan begitu. Iya. Iya, bumbunya banyakin, bleh. Iya, kan begitu. Namanya kita bertetangga, betul nggak ya? Masa kita makan durian tetangga cuma kulitnya 2 orang kita lempar. Iya. Beli bandeng 2 aja tenteng-tenteng depan pintu. Anak yatim ngelihat bandeng dibagi kagak. Bener-bener dah. Jangan menyatiknya perasaan tetang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan negeri akhirat, muliakanlah tetangga gitu. Jadi gitulah ya. Kemudian ada di dalam pedang lain du'aul arba'in ka du'ail wali. Ya. Rahu Dawilami ya. Enggak, ini Dawilami yang tadi itu yang di atas ad-da'i wal mu'ammin fil ajri syarikani. Jadi orang yang berdoa dan itu bersyarikat dalam pahala. Jadi dua-duanya dapat pahala. Tapi ada dalam pedang lain du'aul arba'in, doa yang diaminkan oleh 40 orang dengan tulus dan ikhlas sungguh-sungguh. Itu ka du'al wali, seperti doanya seorang wali. Yang namanya orang doa lain nembus 7 lapis langit. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mah belum tentu, betul nggak ya? Kita mah kudu berkeringat. Tapi kita nggak pernah tahu juga, betul nggak ya? Siapa doanya? Masa 40 nggak ada yang diterima doanya, betul ya? Iya, masa doa semesin nggak ada yang diterima? Betul. Yang satu nggak diterima, tapi yang satu kali yang ngaminin yang diterima, betul nggak ya? Nah itulah, itu kelebihannya kalau doa bersarikat, doanya banyak. Berjamaah. Ya, berjamaah. Paham ya? Oke, barangkali itu sementara. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, itulah tadi uraian dari Gus Hai sebagai pengantar untuk kita membicarakan masalah-masalah seputar agama. Insya Allah tadi pengantarnya sudah panjang lebar tentang doa yang begitu sangat dipentingkan ternyata. Jadi itulah, kita harus selalu butuh panduan dalam beribadah.
supaya jangan tegang, tetap kita sambil ngopi. Oke. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita kepada penanya Ada lagi? pertama ya. Siap. Siap. Pertama udah tadi udah. Oh tadi ya, udah ya. Oh, Oh, tapi sudah iya. duluan ya udah. Oke, langsung penanya yang kedua ya, karena itu memang sudah dari episode yang kemarin ya. Iya, tadi itu cuma ulasan yang dari Ulasan yang kemarin. Oke. Ke penanya yang kedua langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan sesuatu. Ketika kita sholat berjamaah itu sering sekali saya lihat imam setelah salam dia langsung memalingkan badannya ke paling nggak 45 derajat. ke jamaah gitu ya. Ya, betul berputar gitu paling nggak 45 derajat ya. Kenapa begitu? Itu adabnya gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Menurut ente gimana? Kalau menurut saya sih, makanya saya kagak tahu, saya nanya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga nih Pak Nurjaya bilang yang makanya saya nanya karena saya nggak tahu, betul ya? Karena ada ya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ada lagi as-su'al miftahul. Nah, jadi bertanya itu kuncinya Nah, jadi jangan kita udah nggak tahu diem aja. Nah, kita berdosa dalam kebodohan jadinya ya. Terus saja ya. Ya ini kita nggak tahu ini kita masuk Islam ini Islam keturunan apa Islam takdir apa Islam ikhtiar. Jangan jadi Islam takdir. Iya, Islam takdir ada Islam keturunan. Saya mudah ditakdirin di sana masuk Islam, orang papa saya ibu saya Islam. Jangan, nggak akan berkualitas. Tapi jadilah Islam seorang muslim yang ikhtiar. Nih namanya kita sedang berikhtiar nih, Pak Nurjaya nih. Kita sedang menjadi seorang muslim yang ikhtiar artinya tolabul ilmi gitu. Jangan kita nanti salah terus hanya dosa dalam kebodohan. Nauzubillah, kebodohan itu ya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ilmu itu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Islam jangan ikut-ikutan gitu. Iya, nggak boleh. Ya kalau ikut-ikutan, gua bagaimana bapak gua, engkau gua jangan. Ya kalau bapak yang pinter ya. Itu iya. Nggak boleh karena ada dasarnya ya, Quran, hadis, ijma dan ya sudah dasar-dasarnya kita ya. Contohnya adalah Rasulullah ya. Kalau Rasulullah udah nggak ada ya para sahabat nggak ada para ulama kan begitu ya. Ini jadi itu namanya intikal Pak Nurjaya itu. Intikal atau insirab ya, insirab itu artinya imam setelah memberi salam atau ada juga setelah Allah manta salam ya. Allah manta salam wa minka salam baru dia itu ada yang berputarnya 45 derajat. Ada juga yang 90 derajat. Ya, saya biasanya sering 90 derajat. Tapi ada juga yang total 180 langsung menghadap jamaah begitu. Ya, itu memang ada dasarnya. Ya, misalnya ada sebuah hadis Rasulullah SAW diuraikan oleh Imam Al-Bukhari ya, profesor hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sholatan, ada Nabi besar Rasulullah SAW apabila dia sholat akbala alaina biwajhi. Nah, akbala artinya menghadap dia. Akbala itu Rasulullah, fa'ilnya Rasulullah, alaina kepada kami. Ya maksudnya para sahabat jamaah biwajhi dengan wajahnya. Karena melihat wajah Rasulullah adalah satu kemuliaan yang luar biasa, ya kan? Salah satu senangnya sahabat kalau melihat wajahnya Rasulullah. Malah di dalam kitab Rasulibat ada 3 kesukaan dunia yang sangat disukai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu apa? Yang salah satunya ada dia menatap wajah Rasulullah. Jadi urusan dunia yang paling dia cintai ada 3 oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, itu yang mengungguli kebaikannya, mengungguli sahabat-sahabat yang lain, luar biasa gitu. Itu salah satunya katanya kalau apabila dia menatap wajahnya Rasulullah. Masya Allah. Ini kita menatap ulama kayaknya gendeg aja bawaannya. Salah itu ya. Nggak boleh karena al ulama warasatul. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apa yang diwariskan? Emas dan perak? Bukan. Yang diwariskan adalah perjuangan dakwah Islam. Dakwah harus terus berjalan. Rasulullah wafat harus terus berjalan. Dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat wafat dilanjutkan oleh para tabi'in. Tabi'in wafat, tabi'in. Terus para ulama sampai kepada kita. Ya ini ya. Kita bersyukur udah ratusan tahun berapa? 14 abad, 15 abad kita baru lahir ya. Tapi kita masih beriman kepada ajaran Rasul. Daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Geblek ditongkrongin sama Nabi tapi tidak masuk Islam. Tapi kita yang jauh dari kehidupan Rasul, tapi kita dapat hidayah. Kita bisa percaya, beriman kepada ajarannya Rasul
Subhanallah. Mudah-mudahan ini rumah makan ini menjadi saksi. Siti Cupondo ini menjadi saksi. Bahwa kita nanti mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ibadahnya pas-pasan, malas ya, butuh banget syafaat Nabi, betul nggak ya? Pertolongan Nabi itu, Masya Allah. Itu dalilnya. Jadi apabila Nabi telah sholat, dia selalu menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Jamaah itu ada dasar hukumnya, hadis ini dari Imam Al-Bukhari. Nah ini ada maksudnya itu. Bergeser itu bukan iseng-iseng, bukan. Ada maksudnya. Nah kalau udah bergeser berarti sholat sebuah sholat itu telah selesai. Kadang-kadang kan bisa saja karena kelupaan kunut, misalnya baca kunut dalam sabi kan sujud sahwi, atau ada lupa bilangan rakaat dan sebagainya, harus dituntaskan. Tapi begitu udah selesai berarti nggak ada masalah, berarti sholat udah selesai. Yang kedua, tujuannya memutus jamaah. Nah, kalau sudah berbalik berarti jamaah ini udah boleh meninggalkan imam. Itu adab ya. Ya sebetulnya kayak tadi, Allah mantas jalan wa min kalari. Begitu imam beri salam langsung udah hilang, juga nggak apa-apa juga. Tapi ini kita bicara adab. Nah, bicara adab tuh nggak ya? Adab tunggulah sebentar, tapi imam juga jangan terlalu lama berbaliknya ya. Nah, biasanya umumnya sih setelah Allah mantas salam ya. Allah mantas salam wa minka salam wa alaika yaudu salam. Fahiyyana rabbana bisan kenal jannata darussalam tabarok rabbana dzal jalali wal ikram. Baru berbalik. Nah, itu artinya apa? Di situ makmum yang sudah ada urusan yang penting, darurat apa saja udah boleh meninggalkan imam. Itu adabnya begitu. Jadi ada maksudnya itu. Bukan olahraga. Muter-muter begitu itu ada maksudnya itu. Nah itu ya. Kemudian dalam Al-Barra ya, dari Al-Barra bin Azib berkata, ini ada keterangan yang lain, kunna iza sholaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami ini apabila sholat di belakangnya Nabi ya sallallahu, jadi satu kebanggaan kalau bisa sholat bersama Nabi. Ahbabna kami sangat suka antakuna, semoga kami ini an yaminihi, yaitu di samping kanannya Nabi. Nah, karena Nabi kalau biasanya kalau habis sholat itu berbaliknya kemana? Ke arah kan? Nggak mungkin ke kiri ya kan, ke kanan ya. Madhab jamaahnya putarnya ke kan? Ya itu. Maka dia sangat senang kalau Nabi ngimamin jamaah berebut lah kalau bahasa kita ya. Sangat bangga kalau dia dapat posisi di sebelah kanan Rasulullah gitu. Kalau sahabat ya di sahabat gitu. Ya kemudian yukbilu. Ya kemudian menghadapkan siapa? Rasulullah ya. Alaina kepada kami. Ya maksudnya sahabat. Biwajihi itu wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Gitu. Ya. Itu ada maksudnya nih. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Terima kasih Gus Hai yang telah menjelaskan pertanyaan dari Pak Jai. Bingung Gus Hai. Iya. Gus Hai Tami. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, kita lanjut ke penanya yang ketiga berarti ya, yang berikutnya. Silakan langsung. Tetap sambil santai, sambil ngopi, jangan terlalu tegang ya. Jangan terlalu tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi, tinggal di Gondrong. Yang saya mau tanyakan yaitu saya sering Aslinya Gondrong? Enggak, saya di Jakarta tadi. Aslinya mana? Sebut aslinya aja. Jakarta. Jakarta. Iya. Yang saya mau tanyakan Gus, saya sering sekali menyaksikan atau melihat imam pada saat sujud terakhir itu agak lama. Ya. Banyak penarawi nih. Nah, itu mohon penjelasannya Gus, kenapa imam itu sujudnya lama? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, memang bukan hanya di sini, yang saya sudah beberapa kali sholat di Masjid Haram Mekah dan Madinah ya. Memang itu sering imam lama ya. Suka agak lama, terutama di Madinah ya, itu suka agak lama maksudnya. Itu kenapa? Itu jangan main-main, ada tuntunannya. Ini imam domelin dulu tuh, gede buat gua, pala gua pada puyeng. Imamnya lama, jangan domelin. Itu ada tuntunannya, makanya sangat bagus ini pertanyaan yang aneh-aneh ini ya. Artinya yang sehari-hari yang diperhatikan. Padahal ada tuntunannya itu. Bagus ini dikorek-korek ya. Nggak usah lah yang rumit-rumit, yang ringan-ringan aja ya. Saya lihat itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW, saya cari ketemu, yaitu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jadi sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya itu di saat sujud.
Ya paham ya? Jadi ya kita baca Quran dekat, betul nggak? Puasa dekat, ya apalagi? Ya sedang bersedekah kita dekat, ya sholat dekat. Tapi ada yang paling dekat dari bagian sholat itu di saat sujud. Kenapa? Bayangkan, pala kita sama dengan kaki, jidat kita yang paling kita hormati itu kan, adanya di tanah sujud, betul nggak ya? Di saat itulah kita benar-benar ta'abud, merendahkan diri pada Allah. Maka itulah yang dikatakan sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya di saat sujud. Nah itu intisarinya di situ sebetulnya. Makanya kata Nabi, fa'aksiru du'a, perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Ya, di dalam sujud, jadi kan bicaranya sujud. Di dalam sujud, suruh perbanyak gitu. Ya cuman kan gimana teknisnya? Kan nggak sembarangan. Betul nggak ya? Nah yang kedua, doa apa yang mesti dibaca? Nggak sembarang doa. Nah para ulama membatasi. Boleh membaca doa di sujud dalam sholat, ya di luar sholat no problem ya. Ini di dalam sholat. Di dalam sholat, karena sholat itu kan sangat formal ya. Nggak boleh membaca sesuatu kecuali bacaan sholat. Nggak boleh melakukan gerakan kecuali gerakan sholat. Malah kita bergerak saja 3 kali berturut-turut bisa batal. Paham nggak? Misalnya di depan ada sop kosong, 1 langkah, nggak apa-apa. Kalau langkahnya kecil ya 2 dah. Setek, tem. Jangan ke sop di depan, karena aja kentut batal, jangan dibiarin aja. Itu namanya nggak ngaji. Begitu dia maju, di depan batal lagi, ya maju lagi. Tapi berhenti dulu, itu boleh. Jangan langsung lari, tok tok tok, sop kedua, ya batal. Jalan itu namanya. Ya jadi berhenti dulu, nah baru melangkah lagi. Imam batal, dibiarin aja. Jadi kalau ada imam batal, yang di belakang imam maju. Makanya kalau nggak tapi bisa baca Quran, jangan duduk di belakang imam. Ntar nggak bisa maju lagi ya. Jadi yang di belakang imam kira-kira yang baca Fatihahnya bagus. Ketika imam batal, masa harus bubar sholat jamaah? Kenda. Betul nggak ya? Betul. Nah, harus ada sampai di masa 1 kali. Terusin rakaat keduanya ya berarti jam belakang. Ini enggak gara-gara imam batal, satu batal semua sholat. Itu kan double semua itu semasjid itu. Jadi yang begini-gini itu penting, betul nggak ya? Penting ya. Ustadz Tuko. Iya. Masa yang ngerti Ustadz Tuko di belakang, ya jangan depan, ntar imamnya kentut sampai ganti. Bang aja lari dia. Iya, bukan hanya malah bisa, kudu yang biasa, nggak bisa kencing-kencing jeng imamin, nggak biasa. Berhenti langkahnya itu Pak Ustadz, begini, berhenti ini, baru begini lagi gitu. Iya, maksudnya jangan jalan tek nggak boleh. Langsung nutup. Jangan berturut-turut. Jangan kedua langkah. Nih misalnya gatal. Itu kalau begini batal. Tapi kalau begini, ini yang nggak apa-apa, karena ini anggota nggak bergerak. Atau mau ini bergerak boleh, tek, berhenti dulu, baru tek gitu. Jangan batal. Enakan itu namanya. Iya namanya itu mutawaliyat, berturut-turut, batal. Lebih dari kan batal, Nur Imam Syafi'i itu. Jadi ulama membatasi, boleh di dalam sujud terakhir sebelum duduk tahiyat akhir ya. Setelah baca, berarti setelah membaca tahiyat akhir ya. Iya, Subhana rabbiyal a'la itu. Oh iya, salam rabbiyal a'la. Ya sujud terakhir ya, ini sujud terakhir ya maksudnya ya. Nah itu kita boleh tambah. Subhana rabbiyal a'la kan 3 kali. Boleh kita tambah. Tapi kata ulama jangan pakai bahasa ajami. Masih ajami. Ada bahasa itu ada 2, ada ajami, ada Arabi. Kalau Arabian bahasa Arab, bahasa Al-Quran berarti ya. Hadis Al-Quran itu pakai bahasa Arabian. Tapi selain itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, jangan gak singgung Jawa Sunda ya. Bahasa Batak, Medan, bahasa Inggris, Prancis itu bahasa ajamian, non Arab, nggak boleh. Jangan-jangan terus semua bacaan sholat diterjemahin, nggak boleh. Boleh tapi doanya pakai bahasa Arab sesuai, jadi nyambung dengan konteksnya sholat pakai bahasa Arab kan ya, itu nggak boleh. Dulu di Turki pernah sholat mah diterjemahkan zaman Kamal Atatürk, azan mah diterjemahkan bahasa Turki, kan kacau balau itu ya. Nah itu, jadi ada aturannya dalam ibadah itu ya. Nah tapi ada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, misalnya kita meminta supaya husnul, itu mati husnul khotimah, mati yang paling mulia. Biar itu orang kere, dihina oleh orang, tapi kalau dia matinya husnul khotimah, dia lebih mulia daripada yang lain. Betul nggak?
Biar dia raja tapi matinya su'ul khotimah, paling jelek di hadapan Allah. Betul nggak? Betul. Karena kan di dunia ini cuma topeng, kekayaan topeng, betul nggak ya? Jabatan topeng, kecantikan, kegantengan semua topeng semua itu ya. Yang akan kita lepas setelah kita mati. Tapi pada akhirnya manusia yang dilihat bukan casingnya oleh Allah. Wah, kalau casing repot, yang kuntet, yang hitam, betul nggak ya? Iya, kasihan. Jadi Allah tidak melihat casingnya, tapi substansinya. Inna akramakum indallahi. Sungguhnya yang paling mulia di antara orang yang paling bertakwa pada Allah. Berarti bukan casing kan? Nilai, betul nggak? Itulah keadilan Allah. Kalau bicara fisik, Bilal bin Rabah orang hitam. Luqmanul Hakim jadi nama surat. Orangnya kecil, kontet, keriting. Katanya begitu. Hitam, tapi jadi nama surat. Karena dia adalah orang tua yang sangat soleh. Mendidik anak-anaknya sampai teori mendidik anaknya ada di Al-Quran. Coba, betul nggak? Itulah kemahaadilan Allah. Jadi semua apa yang casing-casing itu nanti tidak dinilai. Yang dinilai adalah ketakwaannya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu, amal perbuatannya. Jadi jangan khawatir, ya. Yang pengkor, yang macam-macam jangan khawatir, ya. Berubah casing. Iya, nanti berubah casing. Karena di akhirat itu nggak ada orang jelek. Di akhirat nggak ada aki-aki, nggak ada nenek-nenek. Betul ya? Kalau di akhirat ada aki nenek-nenek, orang segan masuk surga. Surga itu yang ada hanya keindahan dan kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah dicicipi oleh kita. Masya Allah. Malah di surga itu ada penghuninya ada dua macam bidadari. Kalau bicara bidadari itu nggak ada jeleknya dah, betul nggak ya? Dia punya keringatnya lebih harum dari minyak kasturi. Ilernya dibuat ngopi, mantap. Iya, dan tidak pernah head, apalagi mencret. Siap pakai. Pak Nurjaya jangan takut, nanti dikasih kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Dia bisa menggauli satu hari 70 bidadari. Hebat nggak jadi lagi-lagi. Satu bidadari yang diciptakan oleh Allah kun fayakun, jadi tanpa proses, tanpa kelahiran, tanpa apa ibu. Udah disiapkan. Cantiknya luar biasa, Pak. Masya Allah. Tapi ada bidadari yang berasal dari penduduk bumi, istri-istri kita. Wanita-wanita soleha, jadikanlah istri kita istri soleha. Maka dia nanti akan dijadikan bidadari yang sangat cantik, melebihi bidadari yang udah ada di surga. Nanti Pak Nurjaya istrinya nih, wah, kalau jadi istri soleha, mengalahi bidadari yang sudah ada di surga. Iya. Nah Haja Dewi lagi senyum-senyum aja dia. Iya. Jangan takut, Pak. Jangan masuk surga sendirian. Istri nggak pakai kerudung dibiarkan, betul nggak ya? Istri nggak sholat dibiarkan, anak nggak sholat subuh nggak dibangunin, betul nggak? Emang kita mau masuk surga sendiri enak? Bini kita nyangkut di neraka, anak-anak kita, ya nggak enak kan? Bapak ini supir, Pak, supir. Keneknya bininya tuh kenek. Iya, penumpangnya itu anak cucunya. Ayo surga, Jannatun Naim, Jannatul Firdaus. Jangan ada yang ketinggal. Subhanallah. Kok bisa ke sono-sono ya? Jadi yang kedua, kita minta supaya diberikan rezeki taubat sebelum mati. Ya kan? Ini penting. Ada orang yang berbuat dosa, nggak ada orang nggak punya dosa ya. Tapi nggak sempat taubat, keburu mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga, kita disuruh minta pada Allah waktu sujud itu ditetapkan iman dan Islam kita. Karena ada orang, Pak, sekarang aja saya lihat dibuka di YouTube berapa artis pindah agama. Itu ada pindah agama Buddha, ada yang ke Kristen macam-macam. Tapi tidak sedikit juga dari luar Islam masuk ke agama. Tapi kita minta supaya kita tetap dalam iman dan Islam kita sampai menghadap. Nah itu, makanya doanya begini. Allahumma ini as'aluka husnal. Ya Allah, aku minta kepadamu mati husnul, endingnya bagus. Ya. Endingnya bagus ya, dalam keadaan taat ibadah Allah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikanlah aku karunia rezeki berupa taubat nasuha, jangan taubat sambelan. Benar-benar taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Subhanallah. Ada orang enggak sempat taubat. Nauzubillah subhanallah. Yang ketiga, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala di ini. Nanti kapan kira-kira udah sempat kita fotokopikan ya. Jadi ilmu ini jangan didengerin doang, langsung diamalkan. Dengar? Langsung nanti diamalkan. Nah, jadi ada asarnya, ada bekasnya, betul nggak? Nah, di acara ngopi ini ada
Ada asarnya, jadi bisa merubah kita. Setelah kita ngikut acara ngopi, jadi ada banyak perubahan gitu. Ada lagi doanya begini waktu sujud terakhir itu. Kalau ini dasarkan hadis ya, berarti dari contohnya dari Rasulullah. Ini hadis dari riwayat Abu Daud wa Hakim. Allahumma gfirli zanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Jangan tertinggal. Jadi kalau minta diampuni dosa jangan dikit-dikit. Ya Allah, ampuni dosa saya setengah aja. Ngapa gitu setengah? Jangan. Sedikit aja. Semua. Iya, emang pengen mampir di neraka. Iya. Dikohu jilahu. Baik itu yang sedikit maupun yang banyak. Awalahu wa akhiru. Baik yang awal dari mulai akil balik sampai akhir hayat. Semua minta diampuni oleh Allah. Awa alaniyatahu wa sirahu. Baik itu yang dikerjakan dosa secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, semua ya Allah. Pendek. Insya Allah nanti kita fotokopi, kita bagikan langsung di amal. Jadi jangan sujud lama tapi nggak baca apa-apa. Jangan. Imam tuh sujud lama, kita nggak baca apa-apa kan rugi. Ya, mesti ada yang dibaca gitu. Kalau dia nggak tahu, dia istighfar aja boleh nggak? Ya boleh itu Dia boleh. kan belum tahu. Iya, Robbana atina fid dunya hasanah juga boleh. Yang penting bahasa Arab, boleh itu. Yang penting nggak boleh bahasa gondrong. Iya, bahasa ajami ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan yang sangat detail sekali dari Gusai. Yang jadi sujud lama ada maksud dan tujuannya ya. Ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Oke, langsung kepada penanya yang terakhir ya. Yang keempat. Ya, oke. Pak Haji Latif sekarang. Abdul Latif. Ini masih satu bersama dengan Latif M ya? Enggak. Latifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya nih Gus, apa yang dimaksud dengan Saidul Ayam? Saidul Ayam, ya. Dan apa hukumnya seorang laki-laki akil balik tidak sholat Jumat? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sambil diminum. Nah, jadi gini, saya belum fokus kepada jawaban itu, pertanyaan tadi. Jadi umat ini kan ada 3 macam. Ada umat Yahudi yang paling tua ya, ada umat Nasrani, ada umat kaum umatnya Rasulullah. Kita ini kaum muslimin ya, umat Islam ya. Gitu kan? Yahudi itu punya hari istimewa sendiri dia. Saidul Ayam itu kan dia rajanya hari kan ya. Nah itu. Dia punya hari istimewa sendiri, hari besar lah, itu hari Sabtu. Iya, makanya yang melanggar hari Sabtu itu pernah dikutuk menjadi monyet. Hari Sabtu pada mancing bukan pada ibadah. Itu umat Yahudi kan gitu. Umatnya Nabi Musa. Kemudian kaum Nasrani ini yaitu Yaumul Ahad. Minggu ya, the Minggu kalau kita nyebutnya hari Ahad. Ya, Minggu jangan pakai hari Minggu ya, kalau kita mah Ahad. Ahad itu dari kata wahid, hari pertama. Yaumul Isnin, itu hari Senin itu dari Yaumul Isnin, hari Senin, hari kedua. Yaumul Sulasa dari Salasatun, hari ketiga. Iya, kayak di Indonesia jadi Selasa. Hari Rebo itu dari Arbi'a, hari keempat. Bahasa Arab asalnya. Di Indonesia kan jadi hari Rabu, Jawa Rebo. Yaumul Khamis, itu Kamis itu dari Yaumul Khamis, hari keli. Yaumul Jum'ah, hari berkumpul. Jadi Jumat itu harus berkumpul, jangan ngayap. Wah, nanti bisa jadi monyet. Kayak kaum Yahudi. Iya. Hari Jumat itu hari berkumpul. Di mana? Di masjid. Kaum laki-laki, perempuan di rumah berzikir begitu kan? Paham tuh ya? Nah, gitu. Kalau Sabtu itu harinya hari apa ya? Hari tetap. Sabat hari tetap. Nah, berarti terakhir ya. Itu. Nah, ini kemudian kenapa? Jadi kaum muslimin ini punya hari khusus. Luar biasa ya. Untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW, itu hari besarnya, itu hari
Jumat. Itu namanya Yaumul Id al-Usbu'i, hari raya mingguan. Kalau hari raya tahunan itu Idul Adha, Idul Fitri. Tapi ada hari mingguan yang sifatnya pekan itu, yaitu hari Jumat. Makanya hari Jumat itu kalau bisa kita bergembira, mempersiapkan fokus ibadah. Ya, kalau orang dulu mah pagi-pagi udah nyuci pakaian, digosok-gosokin gitu kan ya. Dulu begitu, jam 10 udah duk dulu gitu kan, karena ada speaker. Jam 10 nah buku duduk panjang, tandanya hari Jumat. Jadi yang di sawah pada karena dulu mah hidupnya di sawah kan, kebun sawah. Masih ingat ya? Iya, dulu tuh masjid Haji Kanco begitu kan. Iya, jam 10 ada, kadang-kadang dari pagi malah jam 8 udah duduk. Oh, ini hari Jumat, jadi siap-siap. Gitu. Sekarang hari Jumat pada kelayap. Ada yang tidur di beca. Tidur di mobil bukan ke masjid. Tadi kutuk jadi monyet tahu rasa. Iya, kayak mati Yahudi. Betul nggak ya? Jadi hari Jumat tuh hari yang sangat mulia. Fokus ibadah, ya kan ya? Mempersiapkan diri, pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki, ya, kita miliki. Kalau perlu berwarna putih atau warna terang, pakai wangi-wangian, ya kan? Itu di hari Jumat tuh ya. Terus istri di rumah suruh masak yang enak-enak. Suruh begitu. Kasih duitnya. Iya, makanya kan Jumat dilarang puasa. Gak boleh kan Jumat puasa? Puasa mutlak tuh nggak boleh. Kecuali misalnya puasa apa? Misalnya kecuali di hari Kamis. Kecuali puasa Arafah hari Jumat nggak apa-apa. Itu namanya ada sebab. Jatuhnya hari Jumat puasa Arafah. Nah, puasa Asyura misalnya nggak apa-apa, tidak ada sebab. Atau puasa Ramadan apalagi ya. Paham ya? Tapi sekonyong-konyong puasa hari Jumat nggak ada juntrungannya nggak boleh. Yang disuruh senang-senang ibadah makan yang enak, betul nggak ya? Iya, kalau perlu datanglah ke lekoran Ibu Haji Kokon tuh hari Jumat. Cakep. Iya, tapi bawa duit. Nah ya, paham tuh ya? Kenapa hari Jumat begitu mulia? Dijadikan hari besar kaum muslimin. Karena di hari Jumat itu diciptakannya pertama kali adalah dunia ini diciptakan pada hari Jumat. Kemudian Adam juga diciptakan pada hari Jumat. Kemudian Adam juga dikeluarkan dari sorga juga hari Adam juga meninggal dunia pada hari Jumat. Datang hari kiamat juga hari hati-hati kiamat datang. Kalau Jumat pada ibadah, siapa tahu hari itu hari kiamat. Kedua yang paling dijabah juga hari Jumat. Bahkan barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, itu maka dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Man mata yaumal Jum'ah aw lailataha, barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya Jumat, rupi'a anhu azabul qabri. Ini saya kutip dari kitab Tanhil Qaul. Maka diangkat darinya azab kubur atau fitnah kubur. Iya, boleh minta tuh, ya Allah wafatkan saya pada hari Jumat atau malam Jumat. Walaupun semua hari bagus. Nabi Muhammad malah hari Senin, gitu ya. Tapi Jumat punya keistimewaan tersendiri. Paham ya? Jadi nggak ada hari sial bagi kita ya. Iya. Malam Jumat atau hari Jumat bunuh diri, ya insya Allah masuk neraka. Mensuruh ibadah malam mabuk-mabukan malam Jumat ya. Malam Jumat berzina, malam Jumat narkoba, mati pak. Iya ya Allah, ya insya Allah. Ya, ya dilalepin malaikat kuburan. Iya, iya. Ini yang saya maksud adalah mereka tidak maksiat, mereka beriman pada Allah. Kafir mati hari Jumat, sama baik teman. Ini mah orang yang beriman pada Allah saat itu dia tidak bermaksiat. Kita tidak bicara masalah dosa tidak, orang nggak ada yang nggak punya dosa. Cuman masalahnya dosanya ada yang banyak, ada yang sedikit kan ya. Iya, itu akan mendapat jauhkan dari keringanan ya, akan dijauhkan dari fitnah kubur. Masya Allah, luar biasa kan. Oleh karena itu kita wajib memuliakan hari Jumat. Bagaimana caranya? Yang memuliakan hari Jumat itu ya dengan banyak ibadah kepada Allah, banyak ibadah, berzikir dan berdoa. Yang kedua adalah meninggalkan jual beli. Karena ada hadisnya begini, ada ayat Quran dalam surat Al-Jum'ah ya, ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Jangan Jum'ah. Itu logat Indonesia. Saya dulu pernah salah itu. Iya, ini ternyata bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Kita enaknya Jum'ah ya. Padahal Jumu'ah.
Nah, Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman apabila telah dipanggil, ya. Nudiya sholat min yaumil jumu'ah, yaitu dipanggil dan untuk meninggalkan sholat. Tuh, suara azan maksudnya. Imam azan, imam naik ke mimbar, azan, ya kan? Imam dah, khotib. Nah, itu udah apa? Pas'au ila zikrillah, cepat-cepat, ya segera, ya bergegas-gegas. Nah, ila zikrillah, mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan transaksi, jual beli. Kalau laki-laki transaksi hari Jumat, imam sudah suara azan, tuh haram. Jual belinya akadnya sah nggak? Sah, karena dia bayar bukan nyolong. Tapi perbuatannya haram. Kalau perempuan tidak, karena perempuan tidak wajib sholat Jumat. Nah, kalau bicara hukum ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Makanya kalau udah hari Jumat itu tinggal ketutup kantor. Kayak di Mekah di mana gimana coba? Ya, udah jam 11 tuh. Ruh. Ya. Haram ya. Ya, pergi. Merat ya. Nah, haram tutup semua, tutup. Nah, begitu kan ya? Toko tutup, kantor tutup, apa lagi? Gudang tutup, apa lagi? Ya, kalau kita merasa muslim, ya sebagai sopir parkir. Di mana parkirnya? Masjid bukan di mall. Parkirnya rest area. Masjid, cari masjid. Karena bagi laki-laki itu wajib sholat Jumat. Kalau perempuan wajib sholat zuhur. Paham tuh ya? Jadi begini, cara memuliakan begini. Kalau yang paling bagus, kalau bisa jam 11 tutup. Nah, termasuk restoran ini kalau bisa jam 11 tutup. Ya. Insya Allah nggak bakal tambah berkah. Ya, nggak tutup, tapi emang tambah berkah. Ya. Jadi bubar. Iya, tambah berkah artinya jangan dilayani. Nah, tulis saja. Kalau punya toko, punya warung, toko tulis jam 11 sampai jam 1 istirahat. Ya, memuliakan hari Jumat. Allah saja memuliakan, masa kita kagak. Yang kedua, tidak ada transaksi. Nanti dimulai lagi jam 1. Bagus nggak? Bagus. Tambah berkah. Di sini begitu ya? Ya. Iya, jadi bagus sekali. Ya, restoran Bu Haji Kokom ini saya juga sangat salut. Ini bukan promosi, emang saya tahu. Pokoknya beliau itu menjelang Ramadan, ya tutup total, fokus ibadah. Tapi nggak tambah susah, tambah berkah, betul nggak ya? Orang-orang di luar Ramadan malas. Ramadan jor-joran sampai kagak terawih. Mending nggak terawih ke puasa. Wah, nggak ada berkahnya begitu, nggak ada berkahnya ya. Betul nggak? Karena wajib itu puasa Ramadan, betul nggak ya? Tapi di sini luar biasa yang saya tahu itu. Ya, biasanya seminggu sebelum puasa atau 2 minggu setelah Lebaran apa mana? 15 hari setelah Lebaran. Nah, 15 hari setelah Lebaran baru buka. Malah tambah berkah itu. Masya Allah. Hampir 2 bulan. Iya. 2 bulan. Karyawannya tinggal di mes semua sampai 50 orang. Malah yang sudah sekian tahun diumrohkan, betul nggak ya? Umroh. Nah, berarti kan berkah, betul nggak ya? Iya, malah ada yang dihajikan, betul nggak ya? Subhanallah, kalau diumrohkan, waduh, seumur hidup nggak bakal lupa itu. Masya Allah, gara-gara hamba Allah dia bisa ngelihat Mekah, dia sholat di Masjid Nabi, dia sholat di hadapan Ka'bah, nggak bakalan dia lupa itu, betul nggak? Sangat besar pahalanya itu. Mau begitu mau? Mau. Makanya belajar kaya. Ngerti belajar kaya? Belajar kaya itu artinya sedekah. Tangan di atas lebih bagus, tangan di bawah. Masa saya selalu mengatakan kalau ente pengen jadi orang kaya, belajar bersedekah dari yang kecil. Jangan belajar minta, itu namanya belajar susah. Al-yadul ulya khairum min yadis sub. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Jadi caranya begitu tuh. Ya, caranya seperti itu. Ya, jadi tapi di sini dikatakan wa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Ya, tapi kalau sudah selesai sholat, udah fantashiru fil ar. Wabtagu min fadlillah apa? Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Dengar? Tapi sholat dulu. Ya, ini enggak. Udah beca, tidurnya di orang sholat dia tidur di beca. Saya pernah ngelihat begitu. Ya, dunianya sengsara, di akhiratnya kebelangsak. Jangan, betul nggak ya? Iya. Karena di akhirat itu tahu nggak, isinya kebanyakan orang miskin. Bukan orang kaya belakangan, orang miskin nggak diproses. Apain orang jangan punya apa-apa. Tapi orang miskin yang ibadah pada Allah.
Orang miskin yang taat ibadah kepada, sabar dengan kemiskinannya. Sampai Nabi pernah berdoa, Allah maj'alni miskin, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Wa adkhilnil jannata ma miskin, masukkan aku ke surga bersama orang miskin. Artinya banyak orang miskin surga. Doa ini kagak laku, nggak ada yang baca. Kita mah, betul gak ya? Iya kita mah, kagak laku. Masya Allah. Ya emang nggak salah kita minta kecukupan, minta kaya kan nggak ada salah juga. Tapi kaya untuk ibadah, minta kecukupan untuk ibadah, itu yang benar. Jangan minta dikasih kekayaan, kecukupan malah jauh dari Allah. Itu yang salah, itu yang salah. Paham ya? Gitu. Ya Allah alam bisawab. Oh iya, sholat Jumat ya? Tadi pertanyaannya sholat Jumat ya? Tadi siapa sih nanya? Wajib Latif. Oh, bagaimana hukumnya orang sudah akil balik nggak sholat Jumat? Itu emang kenapa nggak sholat Jumat? Ya biasanya ada 3 alasan. Orang nggak sholat Jumat. Nah, sholat secara umum ya, termasuk sholat 5 waktu ya. Orang nggak sholat itu ada yang sengaja. Nah ini yang kafir. Karena ada hadisnya. Man taroka sholatan muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sholat wajib ya, sholat 5 waktu muta'amidan. Jumat kan termasuk wajib ya, mengganti zuhur ya, karena nggak ada zuhur bagi laki-laki di hari Jumat. Kecuali ujur sara. Muta'amidan dengan sengaja. Alah nggak penting sholat, ngapain sholat? Nggak wajib, kafir itu. Nauzubillah min. Iya, tapi ada orang sholat bukan begitu. Orang ninggalkan sholat tahawunan. Dia nggak sholat Jumat itu bukannya menolak. Tahawunan, nganggap enteng, remen. Ada nanti aja. Nah, masih ada Jumat depan. Iya kalau hidup, kalau mati. Betul ya? Nggak boleh kita. Di mana kesempatan ya sholat, di mana ada masjid kita berhenti ngapain? Sholat. Kok berhenti sholat? Iya. Iya, mobilnya berhenti, ambil air udah sholat. Itu yang benar. Kejebak dia. Iya. Jadi kalau orang ninggalkan sholat Jumat ya, tahawunan, meremehkan, itu munafik. Ingat, alah munafikin. Ingat munafik, dikerak neraka. Innal munafikina bidarkil asfal minan. Orang munafik itu pengkhianat agama ya. Itu tinggalnya di kerak neraka. Lebih parah dari orang kafir. Cuma jelas kafir. Ini orang udah beriman, ngaku doang beriman, tapi benci dengan Islam, benci dengan Rasul. Masya Allah. Tapi ada juga orang meninggalkan sholat itu karena takasulan, males. Males ah. Jadi ilatnya males. Kalau males gimana tuh? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menurut Imam Abu Hasan Asy'ari itu adalah fasik. Apa fasik? Fasik. Rusak akidahnya, imannya rusak, nggak sempurna. Fasik. Dia beriman pada Allah tapi melakukan dosa besar. Dia mabuk-mabukan, dia narkoba, dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan. Dosa besar lah, berarti dia itu fasik. Ya. Tapi kalau dia bertobat, insya Allah sungguh-sungguh dimaafkan oleh Allah. Paham ya? Itu. Jadi ada orang ninggalkan sholat Jumat itu karena malas. Jadi hukumnya hanya fasik, enggak kafir. Enggak kafir. Segera bertobat pada Allah. Kalau malas ya terus-terusan. Nah itu. Nah ini yang jadi masalah. Oke, kita sampaikan beberapa hadis ya. Man tarokal jum'ah min ghairi uzrin. Barang siapa yang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Enggak ada uzur. Apa sih uzur Jumat? Sakit. Bukan pura-pura sakit ya. Bukan dia tamarot. Emang benar-benar marid. Kalau dia tamarot, pura-pura sakit. Makanya santri saya itu, anta marid atau tamarot? Kamu sakit apa pura-pura sakit? Nah kalau sakit, nah itu gampang dibanguninnya, suruh sholat. Tapi kalau pura-pura sakit susah. Kudu siram aja sama air sember baru bangun. Pura-pura tidur sama tidur kan beda. Falyatasaddaq bidinarin. Bersedekahlah dia 1 dinar. 1 dinar itu mungkin sekitar 2,5 juta atau 2 juta seperempat. Dinar, uang emas ya. Mungkin bisa lebih kalau sekarang. Jadi uang dinar itu uang emas nggak pernah turun. Yang turun itu uang kertas. Selalu inflasi. Kita pakai uang kertas kan ya? Makanya selalu inflasi. Tergantung dengan dolar Amerika. Itu ada sejarahnya karena dulu pada zaman setelah Perang Dunia Kedua ekonomi bangkrut seluruh dunia. Ya pada situ yang berjaya cuman Amerika datang, gue bantu dolar. Ayo gue bantu dolar. Akhirnya semuanya pakai dolar.
Maka kalau karena saya Amerika, kita juga kena juga. Sejarahnya begitu, saya pernah baca di SMP belajar dulu. Itu. Pak Ilham Yajid apabila nggak ketemu tuh 1 dinar, Pak Binis pi dinarin, boleh separuh dinar, setengah dinar boleh, ya. Paham ya? Terus yang kedua, man taroka salasa jumanin tahunan, barang saja meninggalkan sholat Jumat 3 kali. 3 kali ya. Jadi 3 kali udah nggak banyak tuh. Dalam bahasa Arab 3 kali udah nggak banyak karena udah jamak. Domirnya udah pakai hum. Ya kan? Iya. Di bahasa Arab beda tuh ya. Kalau 1 anta misalnya, 2 antuma, tapi kalau banyak 3 antum, ya 1000 juga antum juga. Huwa 1 dia, huma 2 dia. Tapi kalau hum mereka banyak. Muslimin 3 hum, muslimin 100 ya hum juga. Jadi 3 tuh dia nggak banyak. Jadi 3 kali berturut dia nggak banyak gitu. Apalagi lebih dari itu. Ninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan. Meremehkan. Lah, gitu. Meremehkan dia. Iya, iya. Sengaja dan meremehkan lagi nih. Itu bagaimana? Toba Allahu ala qalbihi. Nah, toba Allahu ala qalbihi ini munafik, minal munafikin. Akan di stempel itu hatinya tergolong orang-orang munafik. Nauzubillah min. Masyaallah, kerak neraka itu. Ya. Iya. Man taroka salaso jumu'atin, bangsa meninggalkan sholat 3 kali Jumat min ghairi uzin, tanpa uzur, kutiba minal munafikin, dia akan dicap stempel sebagai orang-orang munafik. Nauzubillah min jalik ya ini. Ya, nauzubillah min, jangan sampailah ya. Tapi kalau kita belum tahu, ya sama, saya juga dulu masih anak muda mah, rada malas-malesan, tapi selalu dipanggil ustaz makan malu kita. Ya udah ya. Iya, karena imannya bertambah, ilmunya juga bertambah. Jadi kan iman kita kan turun naik, betul nggak ya? Turun. Nah, ya, semakin kita tambah ilmu semakin paham nggak? Nah, itulah perannya ilmu di situ sangat penting. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sholat Jumat masbuk? Kok sholat Jumat masbuk ya? Bukan mabuk, masbuk. Apa masbuk? Sabakoyas biku. Ketinggalan. Bukan disengaja. Ya wallahualam, mungkin apa macet jalan ya, tol ya, mampir wudu tinggal 1 rakaat. Gimana tuh? Gimana? Kita masuk masjid sholat Jumat udah tinggal 1 rakaat, kan masbuk namanya, betul ya? Gimana ceritanya? Ya udah ikutin aja. Tapi diulang lagi ya? Ya nggak, bukan diulang, terusin lagi, tambah lagi 1 rakaat, sah. Nggak usah sholat zuhur. Paham ya? Man adroka minal jum'ah, barang siapa yang menemukan daripada sholat Jumat rakaatan, 1 rakaat. Paliasil ilaiha ukhra, maka dia sambung dengan yang lainnya, berarti rakaat berikutnya. Sah. Tidak perlu sholat zuhur. Orang sah sih sholat zuhur, mengapa kayak ngulang sholat zuhur? Orang sah sih. Nah. Iya, makanya kan kebangetan kalau lambat. Imam sudah khotib udah naik ke mimbar aja, itu catatan malaikat udah ditutup. Adanya lagi khotibnya. Wujuduhu kadami ya, berarti ya. Datang tapi nggak dihitung. Nah, makanya dalam sebuah keterangan, yang datang gelombang pertama sama saja dengan bersedekah 1 onta. Iya, kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Jadi itu yang datang pas imam azan, imam naik, telur dapatnya, makan tuh telur. Kenapa? Setelah itu nggak, ya udah nggak dicatat, nggak sempurna. Udah datangnya lambat, tidur lah dia. Kagak dengerin khotbah. Padahal mendengarkan khotbah hukumnya wajib, paham mau kagak wajib. Ya. Pastami'u lahu wansitu lalakum. Kan begitu ya. Terus kalau datangnya pas orang udah komat lagi, baru nyampe ke masjid. Ya lebih parah itu mah. Emang sengaja aja mah itu ngintip yang begitu bocah. Iya, dia bukan dengerin imam, ngobrol depan masjid. Mau sholat baru, itu bego itu. Dablek gitu. Nggak paham dia. Karena khotbah itu rukun Jumat. Tidak sah Jumat tanpa khotbah. Jumat itu harus berjamaah dan di masjid, ya, kecuali darurat militer nggak ada masjid, ya.
Nah, kemudian yang kedua, ya, dia harus dilakukan apa namanya itu? Didahului oleh khutbah, 2 khutbah. Tanpa didahului khutbah tidak sah cara salat Id. Salatnya sunnah, ya. Tanpa khutbah juga nggak apa-apa. Tapi mendengarkan khutbahnya wajib. Kita nggak sempet nih salat di rumah aja Id, boleh. Tapi kan nggak dapat pahala syiar. Karena kalau Id itu perempuan aja dianjurkan keluar walaupun head. Gak usah sholat, dengerin khutbah aja. Terbalik. Sholat yang sunnah aja ikutin, khutbahnya pulang. Lah kan dablek lagi tuh. Padahal yang head saja disuruh ngikutin dengerin khutbah walaupun gak sholat. Lah ini yang gak head malah sholat, yang dengerin khutbahnya yang penting malah dipulang. Itulah perlunya ilmu. Iya, sama juga sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat tanpa khutbah. Jadi itu rangkaian. Makanya dengarkanlah khutbah dengan baik. Bagaimana kalau dia nggak dengerin khutbah, dia berbicara atau ngantuk? Ya lago. Nggak sempurna pahalanya. Nggak sempurna. Pahala sawabalahu kamila gitu. Tidak sempurna baginya pahala Jum'ahnya. Makanya kan di masjid saya itu ada dimohon untuk tidak ngantuk di saat khotib berkhutbah. Ya memang dasarnya dari sononya niat tidur ya ada aja yang tidur. Iya, masya Allah. Emang setan itu kan jamnya emang jam ngantuk. Iya. Makanya mulai besok bawa minyak angin kalau hari Jumat. Begitu Pak, tahu ilmunya. Masa kalah sama setan? Kalau tuh minyak angin sini pasti melek terus. Garuk aja. Iya, masa kita kalah sama setan, betul ya? Ya Pak Nur ya. Begitu. Waman fatahu rakaatani, barang siapa ketinggalan 2 rakaat habis. Enggak dapat sama sekali. Kebangetan ini mah. Iya. Begitu dia datang udah tahiyat. Ya udah ikut aja tahiyat. Iya, ruku aja nggak dapat, kan nggak dapat rakaat berarti ya. Kalau nggak dapat ruku maka menerima Imam Syafi'i. Ruku bersama imam. Biar nggak baca Fatihah, asal dapat ruku aja imam masih dapat. Dia kagak. Bagaimana caranya? Ya udah sholat zuhur. Ya palio soli arbahan, maka sholat dia 4 rakaat. Ayqala az-zuhur, yang dimaksud adalah az-zuhur yaitu sholat zuhur. Paham ya? Tadi siapa sih nanya? Pak Latif, paham Pak Latif? Iya. Kalau nggak paham juga tanya sama rumput yang bergoyang. Ebit gade. Begitu tuh Pak Latif, ya. Jadi kemudian bagaimana kalau dia nggak sholat? Nggak sholat tanpa uzur. Nggak sholat tanpa uzur nih. Ceritanya sengaja, males. Jadi rumah. Itu tetap wajib sholat zuhur. Kalau nggak sholat Jumat kagak zuhur juga, wah dosanya terlalu banyak. Iya. Jadi orang yang tidak sholat Jumat dengan sengaja tanpa uzur syara, kecuali uzur syara, misal musafir, jauh, perjalanan jauh. Itu nggak wajib sholat Jumat. Benar nggak? Perjalanan jauh, musafir, yang dibolehkan jamaah qashar, itu nggak wajib Jumat. Jumat silakan, enggak juga nggak apa-apa. Sakit, perjalanan darurat, hujan belantaran kata orang sini mah, petir, geledek, hujan sebesar-besarnya, atau dalam kondisi perang, ya nggak apa-apa lah sholat zuhur di rumah. Ini enggak, Jumat kagak bungkel di rumah kagak sembahyang. Apalagi hujan. Sembahyang, bener ya. Jadi kalau orang itu tanpa uzur syara, nggak sholat Jumat, harus sholat zuhur. Tapi dosa tetap dapat. Ya tapi kan mendingan daripada nggak sholat sama sekalian. Zuhur kagak, Jumat kagak. Cuman syarat zuhurnya nggak boleh berbarengan dengan Jumat. Harus nunggu selesai. Nggak sah. Kenapa? Karena harusnya waktu Jumat dia ada di masjid. Kan dia wajib Jumat. Nah jadi dia sholat Jumatnya nunggu bubar sholat di masjid terdekat. Paham Guru? Ya, paham. Paham ya? Ini pengetahuan baru nih. Nah ya. Pahalanya pahala sholat zuhur ya, bukan Jumat ya? Iya, dosa tetap doa Jumat. Karena meremehkan. Ya, tadi kan ada itu hadis-hadisnya. Nah, tapi dia tetap secara hukum wajib sholat zuhur, gitu loh. Kecuali kalau tidak uzur, nggak dosa dia, sholat zuhur juga nggak dosa. Kalau uzur mah, uzur syara seperti tadi sakit, musafir gitu. Iya, itu namanya uzur ya. Iya. Gitu. Kalau uzur atau musafir, zuhurnya tetap waktunya setelah Jumat juga ya? Enggak itu mah. Boleh. Enggak, iya. Enggak itu mah.
Tapi ya jangan. Tapi jadi masuk ke masjid kita ikut Jumat aja lah. Ini mah kita di perjalanan maksudnya. Waktu Jumatan kita masih di perjalanan, kelangak-linguk mana masjid ini kan. Iya, adanya musola, ya udah sholat aja. Masuk di musola sholat Jumat. Kan harus pakai khotib. Ente yang khotib. Kalau rombongan di hutan, satu mobil 60 orang gimana? Iya. Gus. Tapi nggak kewajiban. Oh, nggak kewajiban. Mendirikan Jumat. Kan kita musafir. Musafir kan nggak kewajiban. Tapi ngelaksanain nggak apa-apa. Yang nggak dianjurkan sih, ya. Tapi disuruh sholat gitu. Iya, ya sah-sah saja boleh, nggak usah. Kita nggak Tapi harus- tidak nggak harus dianjurkan. sholat zuhur kalau gitu. Kenapa? Nggak usah. Ya kalau memang saya berarti ya nggak usah ngulang. Nggak usah. Tapi kalau dari Imam Syafi'i kan ada syaratnya. Orang yang mendirikan Jumat itu harusnya orang yang di kampung itu. Ya minimal 40 orang. Ya, dia iya baca Fatihahnya benar. 40 orang 40 orang, itu satu, 9. berkewajiban. Ya tapi mazhab yang lain ada ngatakan boleh. Oh boleh. Ya dalam mazhab Syafi'i gua ada gitu. Tapi dalam mazhab Hanafi kan tidak. 12 aja boleh. Lockdown kemarin itu termasuk ujur syar'i ya? Iya. Kan nggak dari pemerintah tuh nggak boleh Oh, iya malah saya emang nggak ngadakan Jumat. Iya. Awal-awal gua ke sononya baru ngadain. Jadi sholat zuhur. Nah, itu namanya uzur. Ujur syar'i. Ujur syar'i. Kalau ujur syarat tuh boleh. Kita 2 minggu ya. Iya 2 kali. Iya sama saya gua 2 Jumat. Namanya uzur syarat. Ya pokoknya masih pada azhar seperti wabah. Ya darurat jalan nggak bisa ke masjid, ya kan? Iya, emergency atau sakit gitu ya. Yang benar-benar sakit. Itu nggak apa-apa. Ganti aja sama zuhur gitu loh. Ya pokoknya kesimpulannya musafir mah nggak wajib mendirikan sholat Jumat. Jadi wajib sholat zuhur 4 rakaat. Iya. Jadi kalau musafir mah boleh, mau jamak qashar juga boleh. Jadi zuhur 2, asar, zuhur ke maghrib ya, zuhur ke asar ya. Misalnya zuhur 2, asar 2 boleh. Kalau sudah memenuhi syarat ya. Iya, kalau musafir itu dua-duanya boleh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, demikian kaji kita dalam bingkai ngopi sama Kiai. Insya Allah jumpa lagi dengan ngopi bareng, ngopi sama Kiai di pekan depan. Untuk kaji kita malam hari ini kita akhiri cukup sekian dan kita akhiri. Saya minta doanya untuk ya karena kita ini adanya di rumah makan ini, kita doakan mudah-mudahan rumah makan Ibu Haji Kokom ini tambah berkah ya. Tambah berkah ya dengan karena kita buat ngobrol pengajian pada malam hari ini. Yang kedua juga saya minta doanya sedang membangun pondok asrama santri ya. Sedang asrama santri putra ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Sekarang sedang berjalan, sudah mulai mau naik tiang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi para pemirsa di mana saja yang berada, silakan yang ingin bantu. Ini bukan ngajak beramal ya. Bukan mintain amal, tapi ini mengajak beramal. Anggap saja ini peluang ibadah mumpung akhirat, mumpung kita masih ada kesempatan. Nanti bisa dilihat di bawah itu pada deskripsi ya. Di situ ada badan amil zakatnya, bisa disalurkan begitu, ada nomor teleponnya, ada juga nomor rekeningnya. Silakan ya. Mudah-mudahan niat baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan Fatihah ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, demikian kaji kita malam ini dalam bingkai ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Insya Allah jumpa lagi dengan ngopi bareng Kiai di pekan depan dan insya Allah masih membicarakan seputar agama. Saya sebagai pembicara Hendra Tuko bersama Gus Hai sebagai narasumber mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.